Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Wahyu Prasetyo dari Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Oke, pada pembahasan pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dibuatnya Undang-Undang Cipta Kerja. Tujuan diciptakan UU Cipta Kerja sendiri yaitu memberikan kepastian, misalnya terkait pemberdayaan, perlindungan UMKM, dan kemudahan berusaha. Hal ini bisa menjadi jalan keluar bagi pekerja yang terkena PHK atau pemutusan hubungan kerja untuk memulai usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan banyak stimulus bagi UMKM agar bertahan dari dampak pandemi. Di sini saya akan membahas mengenai pengupahan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Aturan pengupahan sendiri tertera dalam pasal 88 ayat 3 UU Ketenagakerjaan, yaitu kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 meliputi 11 aspek, yakni upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya. Menurut pasal 185 UU Cipta Kerja, pengusaha yang membayarkan upah pekerja di bawah upah minimum dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, atau pidana paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 400 juta rupiah. Oke, selanjutnya ada pembahasan mengenai kontrak kerja dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja sendiri berada pada pasal 56 sampai 59 Perpu Cipta Kerja, yaitu tidak memperpanjang kontrak pekerja atau mengangkatnya sebagai karyawan tetap. Oke, selanjutnya hak cuti dan libur. Adapun ketentuan waktu kerja yang diatur dalam pasal 77 ayat 2 Perpu Cipta Kerja adalah 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, waktu istirahatnya 1 hari dalam 1 minggu. Oke, selanjutnya ada pesangon. Berikut bunyi lengkap pasal 151 ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Untuk masa kerja kurang dari 1 tahun, pesangon yaitu 1 bulan upah. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, pesangon 2 bulan upah, dan seterusnya. Selanjutnya ada JKP atau Jaminan Kehilangan Pekerjaan. JKP ditetapkan lewat Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. PP ini mengacu pada UU Cipta Kerja yang merevisi UU SJSN dengan menambah 1 program tambahan dan jaminan sosial. Pemerintah menyelenggarakan 5 jaminan sosial, yakni jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, JHT, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Adapun dalam UU Cipta Kerja program itu bertambah menjadi 6, yakni JKP. Oke, selanjutnya ada PHK atau pemutusan hubungan kerja. Dalam pasal 156 ayat 1 UU Cipta Kerja, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Kemudian uang penggantian hak untuk karyawan yang terkena PHK atau pensiun ditentukan berdasarkan cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja atau buruh dan keluarga ke tempat pekerja atau buruh diterima bekerja.
hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai poin-poin UU Cipta Kerja yang merugikan bagi buruh. Poin pertama ada kontrak kerja. Dalam UU Cipta Kerja, perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT tidak dibatasi periode dan batas waktu kontrak. Nah, hal tersebut dapat menjadikan kita sebagai buruh tidak mengetahui kontrak yang diberikan dari perusahaan dan akan melepas kita sewaktu-waktu. Yang poin kedua ada outsourcing meluas. UU Cipta Kerja tidak mengatur batasan kriteria pekerjaan yang dapat dipekerjakan secara alih daya atau outsourcing. Alhasil, peluang agar hubungan kerja outsourcing beralih ke perusahaan pemberi kerja makin kecil. Yang ketiga ada waktu kerja. Waktu kerja di sini yaitu secara eksploitatif. Dalam UU Cipta Kerja, batasan maksimal jam lembur dari 3 jam dalam sehari dan 14 jam dalam sepekan menjadi 4 jam dalam sehari dan 18 jam dalam seminggu. Ini dapat berdampak kepada kesehatan pekerja yang akan semakin buruk dan juga pekerjaan yang tidak akan maksimal. Yang keempat ada hak cuti dan istirahat. Berkurangnya hak cuti dan istirahat dalam UU Cipta Kerja, istirahat bagi pekerja hanya diperoleh sekali dalam sepekan. Yang poin terakhir yaitu poin yang sangat penting, yaitu ada PHK. Buruh rentan mengalami pemutusan hubungan kerja. Nah, salah satunya ketika mengalami kecelakaan kerja. Dulu pada pasal 172 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan buruh berhak atas 2 kali pesangon jika mengalami PHK karena sakit berkepanjangan melebihi 12 bulan. Namun ketentuan ini dihapus melalui UU Cipta Kerja. Baik, sekian presentasi dari saya. Ada salah dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.